Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online minggu pagi. Adapun tema besar kita pada minggu ini masih di dalam tema berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Ayat yang kita akan bacakan yang akan mendasari diskusi kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Saya minta Pak Franky mungkin membacakan dahulu ayatnya. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk kita semua orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, maka kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, meskipun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi tata cara hidup kita bukan lagi dengan cara dunia, melainkan dengan cara hidup kerajaan Allah. Hal ini memang tidak mudah untuk kita jalani, di mana secara sadar kita ini hidup di dalam dunia dan setiap hari masih bergaul dengan orang-orang dunia. Akan tetapi, cara hidup kita sudah bukan seperti orang dunia hidup, melainkan cara hidup kita harus selalu dicocokkan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu apakah dengan demikian kita harus segera pindah dari dunia ini, Pak? Bukan begitu maksudnya, tentu saja tidak. Jadi bukan pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, langsung kita diambil oleh Tuhan dan naik ke surga, bukan begitu. Tetapi Tuhan tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil hidup kita untuk meninggalkan dunia ini dan segera hidup dengan Bapa di surga. Tetapi sebaliknya, Tuhan meminta kepada Bapa, meskipun kita masih hidup di dalam dunia yang jahat ini, kita agar dijagain dari si jahat. Ya. Tuhan Yesus sadar bahwa dalam kehidupan pelayanannya di dunia, dia tahu bahwa dia bukan berasal dari dunia. Sehingga di dalam segala sepak terjangnya, dia selalu cocokkan dengan kehendak Bapanya yang di surga. Demikian juga, dia mengajarkan hal yang sama kepada murid-muridnya dan pengikutnya seperti kita semua. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mendoakan agar kita semua itu mengerti segala kebenaran yang sumbernya adalah dari Bapa sendiri. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan itu. Mungkin Pak Franky bisa membacakan ayatnya. Yohanes 8 ayat 32. Dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini dikatakan agar kita mengenal kebenaran itu dan biarlah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi, di dalam kehidupan orang percaya ini memang sifatnya pribadi. Jadi kalau kita tadi berbicara mengenai berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia, itu maksudnya adalah kita semua secara pribadi pasti pada suatu kali akan ada pengenalan mengenai Tuhan melalui apa yang dinamakan perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka mulailah terjadi yang namanya pertobatan, sehingga kita hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, disinilah yang kita perlu bicarakan, bahwa kita pada saat itu terjadi, jadi secara pribadi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
kita mengalami pertobatan dan kita masuk di dalam kehidupan yang baru, kita pun tetap masih berada di dunia, masih hidup di dalam dunia. Tetapi tata cara kehidupan kita bukan lagi berasal dari dunia, karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya, tata cara kehidupan kita tentunya harus cocokkan dengan tata cara hidup kerajaan Allah. Nah, mungkin supaya lebih bisa kita mengerti, kita akan berbicara mengenai pengalaman kita pribadi masing-masing. Artinya, kapan sih sebenarnya kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, untuk itu mungkin kita mau dengar dulu. Mungkin Pak Frankie pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, itu mungkin bisa disampaikan. Bagaimana Pak Frankie? Ya, kalau saya sebenarnya dari kecil, dari lahir sudah lahir dari keluarga Kristen. Jadi sekolah di sekolah Kristen, baik SD, SMP, SMA, sudah ikut retret, sudah ikut kegiatan gereja. Tapi setiap kali kalau ditawarin untuk ikut baptis, saya selalu ragu-ragu apakah sudah waktunya, ataupun saya sebaiknya baptis di mana, umur berapa, itu saya belum mau ambil keputusan pada saat itu, sampai akhirnya saya lulus kuliah. Dan waktu itu saya berasa saya bisa menjalani kehidupan saya, memilih kerjaan, memilih apa mau kerja di mana gitu. Tapi ternyata kondisi pada saat itu tuh pas waktu saya lulus, pas lagi diskon dan hampir tidak ada lowongan pekerjaan yang ada. Dan waktu itu saya sudah mencoba berbulan-bulan untuk mencari kerjaan dan nggak bisa dapat. Terus saya akhirnya menyerah pada Tuhan. Saya pikir apakah ini karena saya nggak mau tunduk sama Tuhan untuk menerima Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk mau dibaptis. Dan ternyata memang setelah saya dibaptis, dan kemudian ada teman saya yang datang juga pulang dari luar negeri untuk berdoa dan menguatkan iman saya. Nggak lama setelah itu beberapa lowongan saya diterima, dan itu saya benar-benar setelah dibaptis dan doa dan kemudian terima panggilan kerja, itu saya merasakan ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Kalau pertama kali saya merasakan secara pribadi seperti itu, Pak. Oh, tapi Pak Frankie memang dari keluarga Kristen ya? Ya, sebenarnya saya dari keluarga Kristen dan ikut persekutuan, ikut retreat, itu pun saya sudah alami. Cuman secara pribadinya ya waktu menerima Yesus untuk dibaptis. Jadi boleh dikatakan perjumpaan Pak Frankie secara pribadi dengan Tuhan itu kira-kira umur berapa itu? Kalau tadi diceritakan kan tadi mengalami sekolah dulu sampai lulus, nyari pekerjaan, terus baru kira-kira setelah Tuhan menunjukkan istilahnya itu jalannya buat Bapak baru meyakini, mempercayai, dan disitulah Bapak mulai berjumpa dengan Tuhan, kalau nggak salah begitu ya? Ya, nah itu umur berapa itu? Kalau waktu kapan saya berserah itu lulus kuliah itu kira-kira umur 22-23. Nah disitulah baru Bapak secara pribadi berjumpa dengan Tuhan dan bertobat dan memasuki hidup yang baru gitu ya. Oh, bagus. Oke. Kalau gitu kita sekarang narasumber yang lain ini. Kita dengar dari Pak Sony. Mungkin Pak Sony ada pengalaman pribadi yang lain mengenai perjumpaan dengan Tuhan ini. Ya, kapan kira-kira berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia itu ya. Untuk Pak Sony bagaimana? Ya, saya sendiri bukan berangkat dari background keluarga Kristen. Orang tua juga bukan Kristen awalnya. Tapi sejak kecil saya ikut sekolah pendidikan itu mulai TK, SD, SMP, SMA itu Kristen. Jadi secara tidak langsung saya mengerti tentang pendidikan agama Kristen, meskipun awalnya hanya untuk mendapatkan nilai di sekolah, tapi puji Tuhan, ternyata itu rencana Tuhan juga dalam kehidupan pribadi saya, sampai akhirnya saya tahun 1984 itu ketemu gereja Bukit Zaitun di Surabaya, dan akhirnya tahun 1985 saya mengambil keputusan
untuk dibaptis di Gereja Bukit Zaitun Surabaya. Dan itu kalau boleh dikatakan menjadi titik awal terjadinya perjumpaan dengan Tuhan dan terjadinya pertobatan saya secara pribadi. Wah, menarik juga ya. Kalau ini malah dari perspektif yang berbeda. Pak Sonika ini rupanya dia bertemunya dengan Tuhan itu pada umur yang memang sudah mungkin remaja, ya kan? Tetapi dari awal dia belum mengerti firman Tuhan gitu ya tadi ya. Betul. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia, ini adalah suatu titik sebenarnya ya. Karena kalau bagi Pak Sony tadi, saya boleh mengatakan dia berasal dari dunia dan masih hidup di dalam dunia sampai umur-umur tertentu gitu ya Pak ya. Nah, dalam hal ini tadi dikatakan kira-kira pada waktu sudah mengerti firman Tuhan, mulai ke gereja, kira-kira umur berapa? Umur 20, Pak. Umur 20-an. Ya. Pak Franky juga tadi kira-kira umur 23 malahan ya kan. Jadi titik itu terjadi ke Pak Sony umur 20, ke Pak Franky umur 23. Nah, saya mungkin sedikit juga kalau nggak sharing juga kayaknya nggak pas ya. Karena kita semua ingin semuanya belajar sebenarnya mengetahui kapan kita itu merasa bahwa kita itu berada dari dunia, tetapi bukan berasal dari dunia lagi. Artinya, secara pribadi menemukan Tuhan Yesus, ya kan, dan bertobat dan masuk dalam kehidupan yang baru. Jadi sebenarnya kalau saya backgroundnya hampir sama dengan Pak Franky. Jadi saya boleh katakan dalam kandungan ibu saja sudah Kristen, karena memang kita hidup di dalam keluarga Kristen. Tapi bukan berarti pada saat itu sudah ketemu Tuhan, belum. Ya kan? Memang di dalam kehidupan pribadi saya, sejak kecil saya sudah diperkenalkan dengan Tuhan. Saya diajak ke gereja, mengalami pendidikan di sekolah minggu, dan menginjak remaja saya ikut kebaktian remaja, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi di dalam pengertian saya kepada kebenaran ini, itu tentunya juga sama dengan bapak-bapak sekalian, ya kan? Di mana pada saat itu setelah saya mulai mengerti akan kebenaran demi kebenaran di dalam firman Tuhan, saya merasa bahwa saya perlu mengambil sebuah keputusan, yaitu untuk dibaptis. Nah, pada saat itu saya masih ingat saya masih SMP. SMP itu kira-kira umur berapa ya? Mungkin 12 ke atas lah ya, karena sudah lulus SD ya kan. Nah, saya dibaptis di gereja saya yang mula-mula ya kan, di Madiun, dan saya dibaptis oleh Pak Ibrahim pada waktu itu. Setelah saya dibaptis, saya merasakan suatu perubahan. Saya merasakan perjumpaan pribadi saya, kalau mau dibahasakan, dengan Tuhan saya pribadi. Nah, pada saat itu saya sudah mulai memikirkan saya harus didampingi ini, ya kan, dalam hidup ini. Karena disitulah saya mulai mengerti bahwa saya ini masih hidup di dunia, walaupun saya sudah hidup baru, sudah dibaptis. Tetapi saya tahu bahwa kehidupan saya ini bukan lagi kehidupan dunia, tetapi kehidupan yang berasal dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, dalam masa-masa itu saya menginginkan untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita yang masih ada di dunia ini tentunya adalah semuanya peperangan rohani ke depannya, ya kan? Nah, saya menginginkan saya dilengkapi oleh selengkap senjata Allah. Nah, salah satunya adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan, menjaga kita, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk itu saya menghadiri kebaktian kepenuhan rohani, kepenuhan Roh Kudus. Nah, beberapa hari setelah mengikuti, saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, saat itu memang perjumpaan saya dengan Tuhan itu berlanjut, dan disitulah pertobatan awal, ya kan? Karena seperti tadi dikatakan bahwa kehidupan kita ini adalah terus masih ada peperangan rohani, dari peperangan satu dengan peperangan rohani satu ke yang lainnya. Maka pertobatan itu akan terjadi terus berulang-ulang sampai nanti kita kembali kepada Bapa di surga. Nah, gitu kan. Nah, saya ingat pada saat itu
dengan adanya perjumpaan dengan Tuhan dan pertobatan terjadi, maka dengan sendirinya hal-hal yang sifatnya duniawi itu tidak lagi mengkontrol kehidupan kita. Bahkan saya masih ingat kalau pagi, ini kan sebelum saya pergi ke sekolah, saya bangun pagi-pagi jam 4 berjalan dengan Alkitab saya menyusuri kalau di daerah itu ada rel kereta api, ya kan, karena jarak daripada rumah saya ke gereja itu kira-kira seperti gereja ke Kedoya seperti itu. Dan saya berjalan menyusuri rel kereta api itu pagi-pagi untuk apa? Untuk berjumpa lagi dengan Tuhan dan di pagi-pagi hari. Ini kan saya berdoa di sana. Dan saya masih ingat teman saya yang sering saya lihat itu sebenarnya adalah papanya Ibu Suci, ya kan, papanya Ibu Suci yang walaupun kita dalam umur yang berbeda, tapi saya sering ketemu. Biasanya kalau pagi itu cuma 7 orang saja, tetapi di situ saya mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Nah, itulah kira-kira esensi atau saat di mana kita masih hidup di dunia, tetapi kita sudah bukan merasa saja, tetapi kita sudah berada di dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Itulah makanya dikatakan kita seolah-olah bukan berasal dari dunia lagi, itu seperti itu, ya. Nah, ini baik saja tadi ceritanya, tapi kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa sejak kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bertobat dan kita masuk dalam kehidupan baru, tidak serta-merta langsung diambil oleh Tuhan naik ke surga. Bahkan malah kita itu seolah-olah diutus kembali, ya kan? Untuk apa? Kalau kita orang-orang yang sudah mengerti kebenaran dan kita diselamatkan, jangan egois dong, ya kan? Jangan selamat sendiri, tetapi kita diutus kembali ke tengah dunia itu, ya kan? Untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Nah, selanjutnya tadi saya katakan setelah kita semua menjadi orang percaya, maka kita diharapkan akan dapat melaksanakan amanat agung ini. Seperti Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus ke tengah dunia, demikian juga Dia juga mengutus kita pergi ke tengah dunia dan menjadikan semua bangsa murid-Nya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Mungkin Pak Ferdi bisa bacakan ayatnya. Nah, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, mungkin Pak Sonika, saya yakin pasti punya pengalaman-pengalaman rohani mengenai penginjilan ini atau melaksanakan amanat agung ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak mengenai pengutusan ke tengah dunia ini di dalam Matius 28 ayat 19 tadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana. Setelah kita mengerti kebenaran seperti tadi, yang di awal kebenaran itu atau keselamatan itu menjadi milik kita sendiri secara pribadi, dan setelah itu melalui kebenaran yang kita terima, kita pun sadar bahwasanya kita bukan hanya untuk selamat sendiri atau benar sendiri, tapi kita ada kewajiban seperti dikatakan di ayat yang tadi, untuk kita pergi bahkan menjadikan semua bangsa muridku. Mungkin kita nggak pergi ke seluruh bangsa atau ke seluruh dunia, tapi paling nggak kita ada di dalam dunia kita masing-masing. Apakah itu di dalam dunia keluarga kita, apakah itu di dalam dunia pekerjaan kita, ataukah itu juga ada di dalam dunia sosial kita, di mana kita biasa bergaul ataupun biasa kita berkumpul bersama-sama, dan di situ kita memberi dampak, menjadi garam ataupun menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah itu dengan kita melakukan pekerjaan yang baik, dengan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan orang-orang bisa melihat apa yang kita lakukan, dan itu pun bisa memberkati mereka. Dan juga di tengah rumah tangga, kita pun juga membangun keluarga berdasarkan kerajaan Allah, dan kita juga berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya
keluarga kita pun bisa ikut menikmati dan keluarga pun bisa melihat tentang kebenaran kerajaan Allah ini, dan mereka pun juga bisa merasakan berkat-berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Juga di lingkungan sosial kita juga sama. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus agar dunia melihat dan dunia juga bisa tahu tentang kebenaran ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengajak mereka-mereka juga mengenal kepada Bapa di surga. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada contoh konkretnya, Pak, yaitu dalam menjalankan amanat agung ini, tentunya sebagai orang percaya yang tadi sudah dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu bertobat, lalu masuk dalam kehidupan yang baru. Barangkali Bapak mau sharing bagaimana contoh-contohnya di dalam kehidupan Bapak dalam melaksanakan amanat agung ini. Iya, waktu saya ada memimpin Komsel, ada beberapa anggota Komsel yang tadinya mereka tidak belum Kristen, ya, tapi karena sering kumpul dan melihat apa yang kita lakukan di tengah Komsel itu, kita juga banyak memberikan bantuan-bantuan sosial, dan dari mereka akhirnya ada beberapa yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan secara pribadi, dan mereka juga kita doakan dan mereka juga kita ajak untuk baptisan air. Ya, di situ mereka melihat awalnya mungkin kita juga hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang mungkin sementara waktu, ataupun menurut mereka mungkin tadinya mereka ingin melihat sampai sejauh mana kesungguhan ini. Tapi karena kita melakukannya terus, bahkan rutin kita lakukan terus-menerus, dan dari mereka akhirnya melihat bahwa memang dari kita sendiri ini melakukan ini dengan kesungguhan hati dan dengan panggilan untuk tadi membawakan kabar keselamatan ini bukan hanya untuk kelompok kita atau lingkungan kita, tapi ini pun bisa merambah kepada mereka semua. Dan akhirnya mereka karena melihat apa yang kita lakukan, mereka pun akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan secara pribadi, dan mereka juga mengambil keputusan untuk dibaptiskan menjadi murid Kristus. Wah, luar biasa ini pengalamannya. Tapi kita pengen juga dengar dari Pak Frankie. Mungkin Pak Frankie juga pasti punya pengalaman pribadi dalam hubungannya tadi, sudah secara pribadi berjumpa dengan Tuhan, lalu sudah bertobat, masuk dalam kehidupan yang baru, diutus di tengah dunia. Nah, dunianya Pak Frankie mungkin berbeda dengan dunianya Pak Sony. Mungkin kita mau dengar. Kalau saya mungkin yang simpel aja, yang paling sederhana dalam dunia keluarga gitu Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, jadi agar suatu saat mereka bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka pribadi. Jadi seperti kita, seperti anak saya juga masuk ke sekolah Kristen, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan, misal dari gereja ada kegiatan SIL atau kegiatan gereja yang lain, kita dorong untuk mau ikut. Waktu itu saya ingat Caca masih umur 3 atau 4 tahun, waktu itu belum waktunya untuk ikut SIL, tapi saya coba pancing dia, kita datang ke acara SIL itu, terus kita tawarin apakah Caca mau ikut acara itu, karena kebetulan dari kakak pembinanya cukup dekat dengan Caca, jadi akhirnya dia mau untuk ikut SIL. Itu juga momen yang buat saya spesial, karena itu pertama kali dia mau lepas dari orang tuanya, jadi dia mau mencoba untuk ikut kegiatan SIL itu tanpa harus kita dampingin. Itu satu contoh. Dan kegiatan lain ya, kita juga didik anak-anak kita untuk berdoa sebelum makan, berdoa sendiri kepada Tuhan. Jadi lambat laun mereka akan punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Wah, ini perspektif yang lain lagi. Kalau ini adalah dunia keluarga, ya kan. Jadi meskipun dalam keluarga pun kita perlu rupanya melaksanakan amanat agung ini. Kalau dalam contohnya Pak Frankie, membawa anaknya Caca, ya kan, untuk suatu saat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, gitu ya kira-kira ya. Sehingga dia juga mengalami seperti apa yang kita semua alami, yaitu berada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Nah, itulah titik poinnya yang
yang akan dituju kan seperti itu kan. Nah, tentu mungkin Pengalaman Pak Agus sendiri seperti apa? ya kalau saya ini memang bagaimana ya, memang beda dengan pengalaman-pengalaman orang yang lain, di mana kalau orang yang lain itu biasanya kalau bukan dari awalnya bukan dari Kristen itu pengalamannya lebih spektakuler, Pak. Kalau pengalaman saya ini pengalaman mengalir. Jadi pengalir itu adalah ya apa yang saya bisa saya lakukan gitu kan. Nah, tadi kalau Pak Franky pengalamannya adalah pengalaman dalam membawa keluarga, dunia keluarga. Nah, saya ini memang kalau dilihat daripada tadi pertobatan saya atau perjumpaan saya dengan Tuhan, kan masih umur-umur sekitar segitu kan. Nah, pada saat itu saya mikir, saya harus ke dunia mana ini? Ya, saya ngikut aja, ngalir aja dari guru sekolah minggu. Gitu kan. Nah, dalam dari sekolah minggu itu, ya saya lihat memang luar biasa pada waktu itu ya. Karena saya ingat pagi kebaktian, sudah habis kebaktian, biasanya sekolah minggu, saya masih ngajar ke siangnya. Nanti sore saya masih harus ngajar lagi. Dan di saat itu saya khusus terbeban, ada satu keluarga yang anaknya banyak. Ya kan, itu selalu saya datangin untuk membuat perjumpaan mereka itu anak-anak itu ada kira-kira 10 orang, ya kan, kepada Tuhan. Nah, karena kebaktian kita adalah di tempat rumah daripada salah satu anggota gereja, jadi saya masih bawa dulu ini, sehingga seringkali kalau anak-anak itu masih kecil, ya kan saya umur 13-an, 14-an mungkin sudah agak gede gitu ya, saya sering diolok-olok, dia bilang, waduh, ini angon bebek ya katanya. Kalau zaman bahasa Jawanya angon bebek itu apa namanya itu angon itu ya. Pokoknya seperti bebeknya dibawa mau ke kandang gitu kan. Ya saya nikmati dengan sukacita saja. Itu yang bisa saya lakukan. Nah, berikutnya pada saat saya sudah menjadi dewasa dan seperti sekarang ini, oleh kemurahan Tuhan banyak hal-hal yang saya diberikan kesempatan. Nah, disitulah mau tidak mau sebagai orang percaya, orang yang tadi sudah mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan dan bertobat dan hidup dalam kehidupan yang baru, maka saya juga harus kembali diutus ke tengah dunia untuk mengabarkan kabar kesukaan. Ya saya sebisa-bisanya lah, gitu kan. Seperti contohnya 2 tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di daerah yang memang agak sulit ya untuk pengabaran Injil, yaitu di Lombok, dan malah ini Lombok Utara. Nah, pada saat itu tanpa diduga terjadi gempa bumi yang besar, di mana meluluhlantahkan seluruh daerah Lombok Utara tersebut. Nah, pada waktu itu hari pertama gempa, hati saya sudah kepada mereka-mereka yang terkena dampak itu. Hari kedua saya sudah di sana, bahkan saya mengalami gempa yang masih yang besar-besar itu. Kita mungkin menakutkan. Tetapi setelah gempa itu berlangsung, saya tanya kepada diri saya sendiri apa yang saya harus lakukan. Padahal saya sendiri terdampak. Gitu kan. Saya membangun sebuah hotel di sana. Waduh, hotel saya kena semuanya. Belum sempat saya perbaiki, saya harus sudah bersama mereka-mereka di lapangan karena mereka sudah tidak punya rumah sama sekali. Lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang memang dia dari agama seberang pindah, dan dia menjadi hamba Tuhan yang militan di sana. Nah, pada saat itu terbukalah sebuah pintu untuk anak-anak Tuhan di sana boleh berbakti. Karena di sana tidak seperti di sini. Berbakti itu untuk hari Minggu aja nggak boleh. Bahkan sudah dipanggil oleh bupati beberapa kali, sehingga dia mengatakan, oke, saya tidak berbakti pada hari Minggu, tapi saya berbakti hari Kamis. Tapi pada saat gempa itu terjadi, justru malah dari pemerintah itu, mungkin karena bandelnya si hamba Tuhan ini ya, diberikan tempat khusus di dalam lingkungan Polres, kepolisian di dalam. Ya kan? Nah, pada saat saya mendengar ini, hati saya bergerak.
ini kita menginjil aja susah di tengah mati, ada orang yang berani menginjil di tengah-tengah seolah-olah domba di tengah serigala, ya kan? Apalagi sudah mendapatkan izin yang resmi dan di dalam kantor kepolisian, ya kan? Masa saya diam saja? Nah, saya bersama teman-teman saya ikut serta di dalamnya membangun sebuah gereja untuk tempat beribadah. Bayangkan, dari tempat yang sulit untuk dijangkau, sekarang malah diberikan kesempatan dan dilindungi. Karena kalau hari Minggu mereka bisa berbakti lagi, dan itu masuk ke dalam komponnya polisi. Nggak mungkin ada orang yang menyerang. Nah, disitulah Tuhan itu menunjukkan hal-hal yang seperti ini. Ya, itu dunia saya, ya kan, dunia usaha, tapi bisa ketemu dengan orang-orang seperti ini. Kita jalan saja. Nah, bahkan kalau kita berbicara mengenai masalah pandemi ini, Tuhan itu juga baik juga. Saya tanpa sadar memiliki air ya. Air yang memang tujuannya tadinya adalah untuk menekan kematian daripada anak ayam. Tetapi saya pikir-pikir, saya mempunyai pemikiran lagi. Kalau kematian anak ayam saja bisa ditekan, masa kematian manusia tidak bisa ditekan juga? Karena ini hubungannya adalah mematikan kuman, bakteri, dan virus. Nah, disitulah saya mulai melihat bahwa Tuhan membuka jalan. Nah, dari teman-teman yang terkena, itu kita berikan itu, puji Tuhan, mereka yang positif kembali negatif. Nah, sehingga melalui yang kita semua sudah tahu semuanya, air sehat ini, kita bisa paling tidak, ya kan, berjumpa dengan orang-orang untuk membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, inilah yang saya juga sampaikan kepada teman-teman di lingkungan kita sendiri. Manakala terjangkit, silahkan, ya kan, mengkontak lumbung, ya kan, lumbung kesehatan ini. Air sehat itu kita bisa pakai. Tetapi bagi yang negatif seperti kita ini, ya kan, kita belum periksa ini ya. Mudah-mudahan kita tidak positif ya. Nah, kita negatif. Kita bisa juga memakai alat tersebut untuk menginjil, untuk melakukan amanat agung itu. Mungkin kita ketemu dengan orang yang sakit. Biasanya orang yang sakit ini lebih mudah, dia menerima hal-hal yang positif. Nah, disitulah kita bisa menyatakan amanat agung ini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau saya tidak ada yang spektakuler, tetapi ya Tuhan itu membuka jalan di dalam ini semua. Nah, sebagai kesimpulan mengenai tema besar kita itu berada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Tadi kemungkinan kita juga sepakat bahwa ini adalah pengalaman pribadi orang-orang percaya. Karena kita semua dilahirkan dalam dunia dan hidup dalam dunia. Kapan kita itu merasa bahwa kita berada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia? Yaitu pada saat kita secara pribadi masing-masing mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di situ kita mengalami sebuah pertobatan yang awal, dan kita masuk dalam kehidupan baru, yaitu dalam baptisan. Ya. Nah, pada saat itu, apakah kita langsung pulang ke surga? Semuanya tidak. Tadi dikatakan Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapa supaya apa? Kita tetap berada di dunia, tetapi dijagain dari si jahat. Artinya apa? Berarti dalam kehidupan kita yang masih tersisa ini adalah peperangan rohani. Nah, adalah wajib bagi kita, orang-orang yang percaya, memakai selengkap senjata Allah. Nah, apa itu? Ya banyak ya, Roh Kudus, ya kan, ada juga iman, dan yang lain-lainnya yang mungkin kita nanti bahas di kesempatan yang lain ya. Tetapi itulah sebetulnya esensinya berada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia, yaitu suatu titik balik yang sifatnya pribadi dari orang ke seorang, yang tadi kita sendiri sudah melihat bahwa 23, umur 20, mungkin umur 13, ya kan? Di saat itulah kita semua masih ada di dalam dunia, tetapi kita tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia, tapi kita terhisap dengan hukum-hukum kerajaan Allah, dan kita ada di dalam dunia, dikembalikan dalam dunia untuk apa? Untuk menyampaikan amanat agung.
Saya pikir begitu ya. Iya. Ada mungkin tambahan dari Bapak-Bapak dari pelajaran ini, mungkin Pak Sandi mau menambahkan? Luar biasa sekali mendengar penjelasan Pak Agus. Tapi pada intinya setiap kita mendapatkan tugas untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik di segala bidang kehidupan kita masing-masing. Apakah di tengah keluarga, apakah di dalam pekerjaan, ataupun di dalam dunia keseharian kita. Jadi dalam dunia kita ya, Pak? Iya, biar kita tetap memberi dampak yang positif. Dan juga itu semua boleh menjadi kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mungkin itu dari saya, Pak. Amin. Pak Franky mungkin mau ada sesuatu yang Ya, kalau disampaikan? bilang pertobatan mungkin tadi Bapak bilang kan adalah awal dari perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan itu tidak hanya sekali, tidak hanya bertobat sekali, tapi kita terus mengalami Terus pertobatan mengalami demi pertobatan, pertobatan ya. Ya, makanya kita harus menjaga diri kita sendiri ini, karena walaupun kita sudah bukan berasal dari dunia, tapi kita hidupnya di dunia ya, Pak ya. Tetapi bedanya kalau dulu kita nggak punya senjata, kalau sekarang kita punya selengkap senjata Allah, kan, gitu kan, untuk berperang, gitu kan. Ya. Ya, oke, baik. Saya pikir untuk bincang-bincang kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan akhiri sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat menikmati perjumpaan dengan Tuhan dari sehari ke sehari.